Lo tau nggak? Yang menemui Nabi Muhammad di Gua Hira itu bukan malaikat Jibril, melainkan iblis. Dasarnya apa lo ngomong kayak gitu? Gini, logikanya, kalau memang waktu itu yang datang malaikat Jibril, kenapa Nabi Muhammad ketika itu merasa ketakutan melihat Jibril? Harusnya kan Nabi Muhammad tidak takut. Karena, bukankah wujud malaikat itu indah? Bukan menyeramkan. Jadi jelas Nabi Muhammad tertipu oleh iblis. Karena waktu itu yang datang iblis, bukan malaikat Jibril. Jadi gini, gue terangin ya, biar lo ngerti dan terang benderang hati lo. Dengerin baik-baik. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW sering melakukan khalwat atau menyendiri di Gua Hira. Aktivitas menyendiri ini disebut juga tahanuj. Jadi, beliau pergi dari keramaian dan menyendiri di suatu tempat. Di masa itu, bukan hal yang aneh karena tahanuj merupakan tradisi orang Arab atau kalangan keturunan Nabi Ismail. Adapun menyendirinya Rasulullah itu untuk beritikaf atau beribadah bukan bertapa. Karena banyak yang bilang juga nih, Nabi Muhammad di Gua Hira sedang bertapa. Dalam buku Sirah Nabawiyah, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa umumnya para nabi itu diangkat jadi nabi ketika berumur 40 tahun. Oleh karenanya, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi atau rasul ketika berumur 40 tahun. Di mana kala itu Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di Gua Hira untuk pertama kalinya dengan wujud aslinya, dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ketika itu Rasulullah ketakutan ketika melihat wujud asli Jibril. Sampai-sampai Nabi Muhammad merasa takut dan kedinginan. Dan setelah kejadian itu, Jibril tidak menjumpai Rasulullah, dan Rasulullah tidak lagi melihat Jibril selang beberapa hari. Rasulullah pun naik ke Gua Hira dan menunggu-nunggu wahyu berikutnya. Setelah tahannut selesai, Rasulullah turun dari Gua Hira. Nah, disinilah perjumpaan kedua kalinya Rasulullah dan Jibril. Ketika Rasulullah sedang turun dari Gua Hira, terdengarlah suara sayup-sayup memanggil namanya. Muhammad, Muhammad, kurang lebih seperti itu. Rasulullah melihat ke kiri, ke kanan, gak ada orang. Dan ketika beliau mengadah kepalanya ke langit, terlihat makhluk yang sangat besar, makhluk raksasa yang sedang duduk di atas kursi, yang tinggi dan besarnya hampir menutupi langit. Dan itulah malaikat Jibril. Rasulullah pun langsung ketakutan dan langsung pulang dan berselimut. Disinilah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Hai orang-orang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Surat Al-Mudaththir ini sebagai petunjuk bahwa Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Jadi, ketika perjumpaan pertama turun surat Al-Alaq, pertanda diangkat jadi Nabi. Dan perjumpaan kedua diangkat jadi Rasul. Memang bedanya apa Nabi dan Rasul? Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Karena Rasul mendapat risalah atau misi dakwahnya. Makanya mereka disebut Rasulullah atau utusan Allah. Semenjak turun wahyu surat Al-Mudaththir inilah, wahyu datang secara berturut-turut. Dan Rasulullah pun tidak lagi menyendiri di Gua Hira. Karena diberi tugas untuk menyebarkan wahyu atau ajaran agama Islam. Kembali ke pertanyaan lo tadi, apa benar yang datang itu bukan malaikat iblis? Jadi, di era Rasulullah, orang-orang menganggap bahwa malaikat itu seperti makhluk humanoid, makhluk berwujud manusia tapi bukan manusia. Digambarkan wajah yang tampan dan bersayap, dan wanita yang cantik dan bersayap. Tidak ada digambarkan yang menyeramkan. Memang, malaikat itu bisa menyerupai manusia dengan wajah yang rupawan. Kadang juga malaikat bertemu dengan Nabi menyerupai sahabat Nabi. Hal ini tertulis dalam buku Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan. Dituliskan bahwa, aku melihat Jibril, dan ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah Dihya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Tapi, kondisi saat bertemu Nabi pertama kali itu dengan wajah asli. Jadi wajar Rasulullah ketakutan dan menggigil. Walaupun kita menganggap bahwa malaikat itu sosok yang indah, bahkan dalam seni Kristen itu malaikat sosok yang indah. Tapi, deskripsi makhluk langit dalam Alkitab jauh dari kata indah. Contoh, serafim. Yesaya ayat 1-8. Bahwa serafim ini makhluk langit yang punya 6 sayap. 2 menutupi wajah, 2 menutupi kaki, dan 2 lagi digunakan untuk terbang. Ada juga kerubim, opanim. Wujud-wujud malaikat atau makhluk langit itu telah dideskripsikan dalam Alkitab. Coba lo bayangin, lo lagi naik gunung sendirian, tiba-tiba ketemu malaikat serafim dalam kepercayaan Alkitab. Lo pasti ketakutan dan nyangka itu setan, jin, atau monster. Karena lo berpikir malaikat itu makhluk yang indah, sedangkan dalam kenyataannya tidak ramah di mata. Jadi, secara realitanya sangat wajar jika merasa kaget dan ketakutan. Itu sangat manusiawi. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Karena secara manusiawi, Rasulullah tidak pernah melihat makhluk seagung semegah Jibril. Memang dalam hadis tidak diterangkan bagaimana bentuk asli malaikat Jibril secara gamblang. Melainkan disebutkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap dan setiap sayap mampu menutup cakrawala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun, dari deskripsi itu kita akan kaget jika bertemu malaikat Jibril pertama kali sendirian di gunung. Dengan 600 sayap yang lebarnya menutupi antara langit dan bumi. Lebar dari barat ke timur, timur ke barat.
Ditambah lagi, pada saat itu, paradigma orang-orang dan kebanyakan orang, malaikat itu berwujud manusia yang memiliki sayap berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, gagah atau cantik. Dan jelas, dalam Islam, menganggap malaikat mempunyai jenis kelamin itu salah besar. Tidak boleh memutlakkan bahwa malaikat itu laki-laki atau perempuan, karena info tentang hal ini tidak ada dalam dalil. Dan malaikat tidak berjenis kelamin. Itu diterangkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 9. Malaikat itu makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana kata para ulama, mereka itu makhluk yang tidak makan, tidak minum, tidak merasa sombong dengan kekuatannya. Jadi jelas, dari penjabaran di atas, hal yang wajar jika Rasulullah merasa kaget dan ketakutan melihat kemegahan malaikat Jibril untuk yang pertama kalinya. Tapi, ketika Rasulullah melihat kembali wujud asli malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, kita tidak menemukan lagi bahwa Rasulullah ketakutan. Itu menunjukkan Rasulullah sudah terbiasa dengan kemegahan malaikat Jibril dan wujud kalangan malaikat yang lainnya. Sekarang lo paham kan kenapa Rasulullah ketakutan ketika melihat Jibril pertama kalinya?